Bahasa gampangnya, if you can beat them, join them. Itu dia yang sudah kita. Down untuk game pertama. Inisiasi dari pemain-pemain udah berada di area turtle. Oke, Turtle telah dipegang oleh Super Ken bersama dengan Super Soul Rizzo. Standby on position dari Dixon. Dan bahkan dengan level 4 dari Super Fin bisa menangkap siapapun. Bakal coba dipaksa dengan arah depan. Ready for the sound point. Mendapatkan satu point kill. Dan bahkan di depan sana masih mau lebih. Menuju ke seorang case yang mungkin tidak bisa selamat. Karena keganasan Picketron. Double kill dari Super Soul Rizzo. Membuat para masukan dari Dewa. Mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka harus mengakui kalau kekuatan dari Picketron sangat kuat di early saat ini. Kehilangan para pembawa menjadi kerugian yang Dimiliki sama Dewa, Leo Murphy mencoba untuk masuk. tapi nampaknya Super Sorry depan sana case. Menutup dengan rock wave masih bisa diselamatkan. Ditekan dengan seorang Finn. Tapi di balik sana mereka harus menjadi korban keganasan dari Bigetron Alpha. Mundur perlahan sedikit demi sedikit para pasukan dari Bigetron. Mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya Ray 2 kali ditumbang sebelum game mulai. Ketika Bendy Semuanya ke arah Super Fin, makanya aku bilang dari awal, Super Fin walaupun dia dapat first blood, ini one ever kill. Ini gak akan jadi masalah karena tidak akan berpengaruh dari segi net worth. Tapi bagaimana hasil dari point death Fin selanjutnya itu malah ditukarkan dengan yang lebih mahal. Apa? Ray. Ray sudah tumbang 2 kali. Dan ini adalah pertukaran yang menurut Petrify dia harus setidaknya mencoba untuk menculik satu pemain. Mungkin pick off metode akan dibawakan oleh Dewa di early-nya. Tapi sejauh ini kita belum lihat. God, Leo Murphy only transfer Super Fin. Satu momen kill didapatkan, spray down, Saken terbang menuju ke arah udara. This is Captain Super Saken smashing. Tapi lihat, damage-nya masih belum cukup. Surprise, happy birthday! Berhasil mendapatkan satu momen kill. Run up from Semerawatnya gagal. Tapi Super Ken masih mau lebih. Petrify Gaming, mencoba digocek. Dan masih bisa didapatkan. Double kill from Super Ken. Benar-benar mendominasi di bottom lane. What a play from Super Ken. Tapi nampaknya Super Ken masih mau lebih. Mencoba untuk melakukan sedikit clear terlebih dahulu. Melihat potensi menumbangkan Dixon membutuhkan waktu banyak. Mereka tidak ingin seperti itu. yang terjadi dari Dewa adalah mereka membiarkan Super Supriyadi bermain dengan bebas. Dia tiba-tiba ganti Wesker. Super Ken ternyata tidak diduga-duga dengan movementnya dan Super Ken datang dengan eksekusinya. Tapi untuk sekarang, lihat lagi-lagi Case masih belum menemukan target terbaiknya. Karena mau bagaimanapun di sini Super Key nggak bisa dia solo pick off karena dia menggunakan Purify. Di sisi lainnya, karena Super Supriyadi menang lane, mereka harus bergerak terus ke arah lane dari Watt itu sendiri. Dan Dewa sekarang di posisi Ray-nya dibiarkan split push. Karena memang di Bigetron Alpha mereka punya draft yang dimana teamfight 5 akan sangat menguntungkan daripada 4-1. Teamfight yang kuat secara berlima dan tentunya kalau kita melihat ini akan ngebawa Bigetron mereka dengan leluasa bisa mendapatkan objektif setelah yang berikutnya tanpa bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Dewa. Karena Dewa kalau mereka maksain teamfight di area turtle tentunya mereka akan kalah dari segi jumlah. Ray bakal fokus di area bawah untuk melakukan split push sementara Bigetron mereka masih dengan pressure early yang sama di menit ke-7 kali ini. Perbedaan network 3.500 dipegang oleh Bigetron. Ini yang sudah kita bahas di Keys to Victory. Tapi lihat di depan sana. Super Fin benar-benar menjaga perkara dari Super Saken. Mereka tidak boleh Akan keluar, tapi kalau boleh sedikit kita lirik ya, Super Ken, dia itemnya War Axe dan juga Thunderbelt. Jadi dia lebih mengutamakan bagaimana true damage dan durability agar dia bisa dive in secara benar-benar Oke, panjang. coba di-ultimate begitu saja. Finn masih selamat tapi tidak terlalu lama. Tapi dari belakang Sorizo lakukan deny terhadap tim Fatan kita Dewa United. Spray down dari Watt hanya untuk memberikan peringatan. Para Bigetron Alpha tidak bisa masuk ke dalam lagi. Dan Bigetron Alpha nampak Keluar dari area rembutan, dia harus bisa kasih surprise effect ke arah pemain-pemain dari Bigetron kalau bisa dapetin Super Ken. Super Saken itu bakalan jadi nilai plus tentunya untuk seorang Sini Case bukan membawakan hero yang bisa clear cepat. Ya. Dia membawakan Kadita dan dia pun belum cukup itemnya untuk melakukan one shot kill terhadap Super Saken. Ya dia baru jatuh ke arah Clock of Destiny, bahkan dari Magic Penetration-nya hanya datang dari Genius One saja. Sementara Lord kalian sudah mulai berjalan ke area bawah. Bigetron, mereka menyisakan turret base saja di depan mata pemain-pemain dari Dewa United. Sementara dari Bigetron sendiri, mereka tinggal nunggu setup dari Super Fin, lagi-lagi akan nge-bait satu buah Divine Judgment biar pemain-pemain Dewa ini kemakan dengan bait yang akan dilakukan oleh Bigetron. alright, mereka save by on position. Konsil gaming telah diperlihatkan. Leo Murphy masih mencoba untuk mencari target siapa yang bakal sangat mudah ditumbangkan. Tapi ternyata, ingat jangan lupa, Bigetron Alpha, mereka punya Super Fin. Super Fin selalu melakukan gerakan tiba-tiba yang mungkin itu bisa menjadi winning condition yang dimiliki dari Dewa. Tapi kalau Bigetron Alpha bermain dengan disiplin, bermain dengan sabar, ini kasusnya berbeda. Kenapa? Karena Bigetron tahu ketika Fin suka melakukan sesuatu yang bisa nge-dive in tiba-tiba, mereka akan bermain di wave terakhir di mid seperti ini. Ini mereka akan coba all in, tapi Leo Murphy nampaknya tahu akan yang diberikan di depan sana. Tidak mau coba ditarik, damage-nya terlalu sakit. Mereka reset, lebih disiplin. Super Fin membawa
permainan di Muncul di area rank, tapi kali ini Superfin masih menjadi garda terdepan dari Bigetron dan ini tinggal siapa yang ngebuka terlebih dahulu sih. Apakah Superfin bakal menunggu Leo Murphy yang sudah mulai terlihat di area depannya dengan satu buah bouncing ball. Namun sepertinya Superfin tidak mau menarik ke arah Leo Murphy. Dia mau mencari target yang lebih tepat. Mungkin dia mau mencuri ke arah Case, mungkin dia mau mencuri ke arah seorang Ray. Yang dimana Ray ini juga selalu menjadi posisi terdepannya dari Dewa sendiri. Ya dan IMU-nya juga belum kelihatan untuk Super Key. Siapa yang bakal diambil? Tapi Konsil, Konsol gaming telah dimulai dan bakal coba dicari tapi dapat gagal retribution-nya. Berhasil diselamatkan dan Pin save the team. Para pasukan dari Bigetron, mereka berhasil mendapatkan Supercat. Dapat satu poin ke dan Super Florizo kembali flicker ke depan. Menukar dengan ada Super Saken. This is Captain Saken speaking, ready to take off. dan bahkan menumbangkan 3 pemain dari Dewa United. Space lagi dan lagi, space created yang dibuat oleh Finn dan juga Sorizo ngebuka weakness point yang pecah dari Saken. Ini berbahaya. Flicker yang gagal didapatkan Super Finn. Nampaknya terpaksa bakal coba menuju ke ENG. Bigetron Alpha sang robot merah kapil apapun yang terjadi. Masih ada Flicker dari seorang Semerawat Sobriani tapi nampaknya gagal untuk mempertahankan base mereka karena Lordnya sudah masuk dan Bigetron menuju ke arah game yang pertama dengan terhadap para pasukan Dewa. Wah, Basya sih pasti bakal di-ban di sini. Baxia teguk lutut di hadapan sang robot. Dan buat kalian semua, MPL Arena mana tebut Philippines. Dan ini emblemnya secara Profesor Kami. Wah, ini 4 Tenacity sih. Ini jumlah yang bagus banget untuk melakukan teamfight jangka panjang karena kebetulan lawannya adalah Faramis. Jadi mereka ingin adu durability. Ini dia, adu ketahanan tubuh yang aku suka sekali. Teamfight jangka panjang akan kita saksikan berarti. Iya, dan sementara dari Super Key sudah dipukul mundur di area atas. Walaupun mungkin damage yang terjadi, tapi membuat Bigetron Alpha kayak ini masih diuntungkan. Kenapa kali ini masih diuntungkan? Lihat, Super Saken yang dia akan mencoba melakukan freeze land loh. Mencoba kan melakukan freeze land di bawah, minionnya ke sini ditungguin terlebih dahulu supaya Super Awat mau nggak mau dia punya effort lebih untuk maju ke depan. Iya, sementara kalau kita ngeliat dari item in-game-nya, memang item awal ya. Dari seorang Faramis tentunya, yang dimana penggunaan dari mana ini akan lebih bisa diimbangi dengan adanya 2 emblem mana. Sementara, satu buah flicker yang manis dari Super Finn. Karena kayaknya udah ngeliat Leo Murphy yang udah mulai menempel tadi tuh. Udah, dan kayaknya terlalu beresiko ya kalau misalkan melakukan teamfight di early game kayak tadi. Tapi Temple Salt dan Tiara Soul Blade membuat Lanaya harus mengeluarkan sosok dari David Sword-nya. Membuat kerugian yang sangat malu untuk para pasukan dari Dewa. Tapi di arah bottom lane, Bigetron Alpha, mereka mempunyai insting untuk bisa mendapatkan turtle kali ini. Kalau buying time yang terjadi, dilakukan oleh Super Finn di arah top lane, Super Ken harus manfaatin waktunya. Kalau Super Ken gak manfaatin waktunya, Super Finn hanya buang sia-sia. Lawan Terislam, nanti berusaha di hard point. Lihat Joy udah mulai bernyanyi teng 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 dan bahkan first blood di arah top lane. Tiba-tiba Super Awal Supriyadi gak terdeteksi kamera dan dimakan oleh seorang Super Finn. Ya ini sesuai dengan dari kick to victory ya untuk Bigetron. Tapi Super Finn diajak by one. Pressure ward memang tidak mengenai ke arah seorang Leo Murphy. Namun hanya ke arah seorang Case. Oke, efek dari Bush yang tentunya menguntungkan sekali bagi Leo Murphy. Karena ketika dia di dalam Bush, dia tidak akan menjadikan target dan wow, full house. Full Bigetron Alpha. Bigetron Alpha. Oh my god, kali. Jangan lupa untuk nobar MPL sambil order makanan favorit kalian lewat Grab karena ada diskon 90%. Tapi dari Lanaya hanya terlihat menyeberang saja di area midnya. Sementara 3 pemain trio sentris dari pemain-pemain Bigetron ini masih berjalan. Dan masalahnya Super Ken sudah mulai melakukan invasi ke area purple buff-nya. Oke, bakal coba diinvasi. Lanaya melakukan zoning out terjadi. Langsung ada satu bar retribution. Dan Super Ken mendapatkan retribution dengan sangat mahal. Mundur ke arah belakang Case. Kartu altar for nothing. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena tidak ada juga poin kill yang bisa didapatkan oleh Bigetron. Jadi ini akan lebih sia-sia untuk kartu altarnya. Ya, sementara pressure di area atas masih terjadi. What? Where are you going? 3 pemain. What? Mencoba untuk bertahan tapi ternyata dimakan. Ditelan bulan-bulan. Bigetron tahu Super Awat adalah benalu untuk tim Bigetron. Parasit yang bisa memakan robotnya. Jadi mau tidak mau harus dituntaskan. Tentunya itu benalu yang harus dibersihkan dari awal. Dan Bigetron, Dixon masuk. Dan bahkan 1 buah funnel slash mengejar.
my god, Retribution-nya pun kali ini selalu terburu-buru. Meanwhile, Super Ken tanpa adanya Retribution lagi-lagi di arah gold lane. Pressure yang dilakukan Bigetron Alpha atas Super Awat. Bawah. Dan B, entah kenapa aku ngelihat jiwa Boots di dalam Sorizo. Kayak dia selalu bisa untuk kayak mematahkan semua inisiasi yang dibuka oleh lawan dari Bigetron. Lagi dan lagi ya. Ini baik lagi nih kan kalau kita berbicara Arlott dia mungkin dari segi ultimate cuma 20 detik. Makanya Final Flash benar-benar jadi jawaban dan lihat Super Vayne di depan. Alright, Super Vayne ini secara tidak langsung menjadi sosok seperti Ruby. Retribution didapatkan Super Ken. Definisi untuk mundur. Deviant Sword-nya definisi benar-benar bukan untuk menyerang tapi untuk bertahan. Dan kalau kalian sadar, Super Vayne menggunakan Fredrin ini seperti sosok dari Ruby. Meng-cancel bisa The Wild Dragon, meng-cancel Jekunendu, dan bahkan memberikan perhatian lebih terhadap seorang Leo Murphy yang tidak bisa bebas. Oke, kalau kita berbicara Ruby di mid lane itu yang terakhir menggunakannya adalah dari EVOS Legends. Dan ini sosok Dan ini- seperti Ruby. Iya makanya, ini kayak ada efek taunt, ada efek knock up ya kan. Dan jangan lupakan Appraisal Ward-nya yang bakal mengerikan banget untuk deliver damage besar. Lebih tebal daripada Ruby, tapi lebih fleksibel daripada Ruby. Iya. Dan bahkan itu yang membuat dia powernya lebih tinggi. Masalahnya pressure-nya nggak lepas dari tadi. Pressure-nya selalu menuju ke arah purple buff yang dimana itu adalah bensin utama dari Link. Iya. Oke, langsung aja The Wild Dragon dikeluarkan berarti karena Super Vayne. Bahkan coba di all-in press my one, God. surprise! Membuat langsung ada Super King memberikan time jump di daerah belakang Dixon. Gagal melakukan Gila. penalti Son. Super Sakin masih melebih. Dixon bahkan coba dimakan, tapi Flicker telah dikeluarkan. Super King is coming. Menuju ke arah top lane, tapi Tumbang sama sekali Bung KB. Itu power dari Brave Smith dan bahkan ini di tangan Fredrin yang kita udah tahu dari awal Fredrin udah ada regennya. Iya. Ditambah lagi regen yang lebih banyak dari emblemnya dan untuk sekarang invasinya tidak berhenti. 0-4 poin killnya 5.000 gold Bigetron Alpha. Bukan hanya memberikan pressure. Bisa dibilang jadi tim fight yang berkepanjangan untuk Bigetron. Dan semakin lama bakal semakin happy Bigetron. oh lihat, Super King, Likota sasa-sastri untuk corner di depan the original Leo Murphy, Profesor. Ini dia. Ini yang nantinya bakal menjadi sebuah story baru dan Leo Oh, Murphy. the well taken untuk Super King, Tiger J, Wow. berhasil menyelamatkan Super King, bahkan dibalikan kembali keadaannya. Di depan sana Dixon membalikan keadaan, bahkan dia yang hilang, dia yang dipakan. Lana yang versus everybody, Deviant Sword mendapatkan 1 point kill. Setidaknya menukarkan dengan Super King, Dixon ditukar Super King, gak adil. EXP ditukar mid lane yang notabene adalah seorang roamer, itu gak adil, Profesor. Ya apalagi kita di sini melihatnya dia sebagai sosok tank dan Leo Super Murphy. Ken, what are you doing? Memaksakan mendapatkan 1 buah point kill. Kayaknya udah mulai gak wise permainan dari Super Ken. Kalau dia terlalu dive in, dia ditumbangin dan bahkan dia diberhentikan pergerakannya. Tapi itu enggak sih yang bakal menjadi jawaban dari Dewa. Ketika Bigetron Alpha udah lagi winning. Iya. Untuk Bigetron, no cashback, gak ada diskon dan gak ada pertukaran. Wah ini trade-nya nggak adil sama sekali dan bahkan sekalipun Lanaya mencoba untuk melakukan cut wave ya di arah bawah ya. Ini kayaknya nggak bakal bisa mendapatkan sesuatu karena memang Super Sorizo sudah merespon di sana dan Super Vayne bahkan sudah ready dengan energi yang sangat minim dari Lanaya. Gak punya purple buff tentunya tidak akan membuat Lanaya bisa bergerak dengan bebas. Oke. Dan Lord yang sudah mulai berjalan juga ke Angin segar dengan talent emblem yang baru ternyata terlalu banyak yang bisa It works. dielaborasi. Dan bahkan di arah mid lane, benar-benar mencoba dipasang, Final Slash membuat Dixon bahkan coba ditumpangi masih ada Kurt Altar. Terus coba diselamatkan, Super Ken mencoba untuk memberikan damage tapi Time Journey menjadi sebuah sosok yang menakutkan. Gak ada cross control yang bisa masuk, flicker dari Dixon pun telah dikeluarkan. Gak ada penalty zone, mencoba digundulin bukan hanya hutan, tapi diompongin seluruh best turret dari anak-anak Dewa. Ya, dan bahkan dengan adanya 1 buah time bomb yang sempat dilepaskan juga oleh Super Key, kita ngelihat pemain-pemain dari Dewa ini terkena poke damage yang begitu banyak dari Bigetron. Mereka punya Melissa, mereka punya Digi di sini. Dan bahkan tinggal menunggu aja satu inisiasi yang mungkin nanti akan dibuka oleh Dixon dengan 1 buah penalty zone dan juga 1 buah flicker ya. Ya, Kurt Altarnya terlalu banyak pemicunya di sini. Iya. Bahkan Madel sekalipun bisa membuka hal tersebut. Iya, Karena dia memang pok, Melissa pok, Pick pok, di sini benar-benar kayak ngebagi damage-nya ke banyak pemain dari Dewa dan Super Ken.
dengan satu Blood Wings. Mungkin ini juga akan menjadi jawaban nih Cimomo. Iya. Karena nanti dari tadi kita melihat, Wah. oke, Leo Murphy menjadi target utama, Big Son menjadi target utama, tapi kalau Super Ken bisa untuk mendeliver damage sebanyak-banyaknya, Cold Altar pasti dibuka sama Case. Ini kalau- Pasti banget. Kalau kata Oji ketika Super Ken udah ning, nah itu pakai Blood Wings bakal semakin damage-nya bakal semakin besar lagi. Oke, walaupun dengan keuntungan seperti tadi dengan tidak adanya flip. Rugi di sini jatuhnya, karena kita tahu sendiri, Lord bakal karamid. Sehingga top lane mungkin akan dijadikan lane jauhnya, tidak akan diperhatikan sedikit oleh Bigetron Alpha, tapi ternyata itu malah berbanding terbalik. Di sini, Lanaya nggak dapetin split pushnya dan lihat Bigetron Alpha, mereka bermain-main di depan base. Dari Bigetron Dewa. Alpha Rico tas 1000 untuk Cornet di depan para pasukan anak Dewa, bahkan para pasukan Bigetron mencoba untuk menuju ke arah base yang dimiliki dari Dewa United. Bahkan teman di pasar Super Fade dengan cepat langsung ada Madhouse menuju ke arah base-nya. Final Slam penalty on Tiger di save the day. Bigetron Alpha fokus ke arah base dan membuat anak Dewa bertekuk lutut di hadapan